Basecamp. Ketemu lagi dengan kita di Pesta Obot Genser. Nah, hari ini aku ditemani sama teman-teman aku. Di sini mau ngobrolin obrolan santai tentang pengalaman pribadi dengan Allah. Nah, kenalin nih teman-teman aku. Halo teman-teman, aku Ruth. Salam kenal. Hai. Halo teman-teman, aku Hana. Salam kenal. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir tentang Allah itu? Allah itu sebenarnya ada nggak ya? Allah itu sedang sibuk nggak ya? Karena kok aku selalu berdoa dijawabnya lama. Terus atau pernah mikir gini, Allah itu kok sulit banget ya ditemui, sulit banget dirasakan kehadirannya. Nah, teman-teman, mungkin kita pernah ya sengaja berpikir seperti itu atau nggak sengaja berpikir seperti itu. Nah, kali ini aku mau tanya-tanya sama teman-teman aku gimana pengalaman pribadi mereka bersama dengan Allah. Nah, aku mau tanya nih sama Ruth dan Hana. Menurut kalian secara pribadi Allah itu seperti apa? Atau bagi kalian itu Allah itu seperti apa sih? Ini baru pertanyaan pertama udah berat ya Mbak Ruth ya. Oke, aku dulu ya mungkin ya. Kalau dengar pertanyaan seperti ini, ada satu ayat yang langsung terlintas di kepalaku, yaitu Ayub 42 ayat 5. Jadi hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Secara pribadi, aku menyebut Allah sebagai Allah yang menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku. Kenapa? Karena sebenarnya sejak kecil, aku selalu punya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan eksistensi Allah. Karena aku lahir dari keluarga Kristen dan tumbuh di lingkungan Kristen juga, aku jadi sering punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Aku selalu punya pertanyaan-pertanyaan tentang siapa sih Allah itu, apakah Allah benar-benar ada. Nah, awal-awal aku mengenal Allah itu dari lingkunganku, dari gereja, dari keluarga. Itu adalah awal-awal aku mengenal Allah. Sampai akhirnya ada satu momen di mana aku bisa mengenal Allah secara pribadi. Satu momen di mana Allah menyatakan diri kepadaku, sehingga aku bisa mengenal Dia dan bisa punya pengalaman pribadi dengannya. Gitu. Makanya ayat itu tadi sangat berkesan untukku. Oke, sangat berkesan sekali aku mendengarnya. Oh, ternyata gitu. Kalau Ruth gimana, Ruth? Kalau pertanyaannya seperti apa Allah yang aku kenal, itu tuh sebenarnya kayak banyak banget gitu Mbak Desi. Jadi aku akan menceritakan yang akhir-akhir ini aja. Jadi akhir-akhir ini itu dari pengalamanku pribadi, dari persekutuan pribadi, dari mendengar firman di berbagai tempat itu, aku mengagumi Allah yang penuh dengan kasih setia dan begitu giat untuk membawa manusia berusaha kembali kepadanya. Bahkan yang paling menarik buatku itu Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi itu mengikatkan diri dengan sengaja pada satu perjanjian kepada manusia untuk tetap terus mengasihi manusia gitu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung inisiatif, bahkan berjanji dalam janji induk langsung berinisiatif untuk tetap terus mengasihi manusia. Terus kalau kita lihat di perjanjian lama juga Allah juga menyatakan kasih setianya itu dari nubuat nabi-nabi misalnya ada di perjanjian lama itu, bahwa Allah tetap akan terus mengasihi manusia. Terus sampai akhirnya kasih itu digenapi dalam Tuhan Yesus yang mati ketika manusia masih berdosa, ketika kita semua masih berdosa, terus kemudian bangkit untuk menyediakan jalan keselamatan supaya kita bisa kembali kepada Dia, dan bahkan nggak cuma sampai di situ gitu, Allah menolong supaya kisah itu bisa ada, yaitu di Alkitab, supaya kisah itu bisa sampai ke kita, ke aku, ke generasi sekarang ini, sehingga aku bisa mengalami kasih setianya, aku bisa kembali kepada Dia, aku yang berdosa ini aku bisa kembali kepada Dia, dan kemudian dan itu terus dikerjakan dengan giat oleh Allah sampai generasi yang akan datang, dan itu dikerjakan Allah sampai kekekalan juga. Itu sih Mbak Desi yang naik buat ke akhir-akhir ini. Wow, menarik sekali ya teman-teman ya. Ternyata pandangan siapa Allah ini kepada setiap orang itu berbeda-beda ya, dan itu memiliki kesan istimewa. Kalau Mbak Hana tadi bilang jawaban Allah itu adalah jawaban atas semua pertanyaannya, dan kalau Mbak Ruth tadi bilang Allah itu yang penuh kasih setia dan
memberikan kasihnya kepada kita sampai bahkan ke generasi sekarang. Wow, ternyata Allah itu sangat sangat memiliki kesan yang istimewa bagi kita semua ya. Nah, aku mau tanya ya, boleh nih cerita ke teman-teman ya masing-masing, gimana sih pengalaman pribadi kalian dengan Allah selama ini gitu. Boleh ya lah. Silahkan Mbak Ruth dulu. Kalau tadi aku cerita tentang Allah yang penuh dengan kasih setia dan sangat giat untuk membawa manusia kembali kepadanya. Pengalamanku akhir ini aku ceritain akhir-akhir ini aja ya. Jadi pengalamanku yang sangat berkesan akhir ini tentang kasih setia Allah itu, Allah tetap menunjukkan kasih setianya itu dalam saat aku kondisi tidak baik-baik saja, dalam saat kondisi aku tidak sepenuhnya taat kepada Dia gitu. Terus bukan cuma itu, Allah menunjukkan kasih setianya itu bahkan bukan hanya mencukupi semua kebutuhanku, tapi Allah juga memberikan segala sesuatu yang aku inginkan dan bahkan lebih dari apa yang aku inginkan gitu. Mungkin beberapa bulan yang lalu aku mengalami kasih setia Allah itu dalam kondisi aku tidak sedang baik-baik saja, dan kemudian waktu itu aku kayak sedang coba-coba magang sendiri gitu. Terus kemudian pemilik magang itu punya istri, dan kemudian istrinya itu aku nggak pernah ketemu dengan beliau, tapi tiba-tiba dengan perantaraan pemilik tempat magang itu kemudian tiba-tiba memberikan aku sebuah tas. Padahal waktu itu aku tidak sedang membutuhkan sebuah tas karena waktu ini kan lagi corona ya Mbak Desi, jadi kayak kan nggak pergi kemana-mana gitu. Tapi saat ini memang tasku agak sedikit sobek gitu. Terus tiba-tiba aku hanya menginginkan tas lain begitu. Nah tiba-tiba Allah memberikan itu, dan itu sangat-sangat di luar ekspektasiku. Tas itu belum pernah dipakai, dan kalaupun aku suruh beli, aku nggak akan membeli tas yang seperti itu gitu. Jadi sangat Allah menunjukkan kasih setianya itu, dan itu yang membuatku terharu. Terus kemudian aku segera memutuskan untuk kembali lagi kepadanya. Itu sih yang berkesan pengalamanku akhir-akhir ini gitu Mbak Desi. Mantap. Hana, gimana ceritamu pengalaman dengan Allah selama ini? Aku juga mengalami sih seperti yang Mbak Ruth alami tadi, cuman mungkin beda cerita ya. Aku juga mengalami bagaimana Allah memeliharaku dari hal besar bahkan sampai hal-hal yang terkecil sekalipun. Dan Allah memeliharaku ternyata bukan hanya kebutuhan secara fisik, bukan hanya kebutuhan besar kecil secara fisik, tapi juga secara emosi. Jadi yang aku alami, Allah juga memikirkan bagaimana watakku, bagaimana aku bisa bertumbuh, lingkungan apa yang kubutuhkan, bagaimana supaya aku bisa mengenal Dia lebih dalam. Itu sangat berkesan sekali untukku, karena Allah ternyata memikirkan ya, bukan hanya kebutuhanku secara fisik yang bisa kulihat, tapi bahkan jauh ke depan. Kebutuhan secara emosiku, penghiburan, penguatan, Allah juga memikirkan itu dan menyediakan itu untukku. Itu sangat berkesan untukku. Tapi sejak kapan sih kalian mengenal Allah gitu ya? Kayaknya kalian sudah mengenal Allah begitu dalam sekali gitu. Sejak kapan kalian mengenal Allah yang wow itu? Kalau aku Iya. mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Allah ini sejak aku kelas 11 SMA. Cerita dong Mbak Hana. Apa yang Panjang kamu ini Mbak alami? Desi. Kamu alami ke kelas 11 SMA itu? Ini panjang ya Mbak Desi. Ya, apa? Kita mau mendengarkan ya teman-teman ya. Seperti yang kuceritakan tadi, sejak aku kecil aku selalu punya pertanyaan eksistensi tentang Allah. Karena aku lahir dan besar di keluarga Kristen yang taat, jadi aku sudah sering mendengar tentang Allah, mendengar tentang doktrin-doktrin tentang Allah. Bahkan orang tuaku, lingkunganku itu mengajariku untuk taat beribadah, untuk melayani dan sebagainya. Tapi sebenarnya pada waktu itu jauh di dalam lubuk hatiku, aku tidak suka dengan kegiatan-kegiatan itu. Dan seringnya aku beribadah, aku berdoa, melakukan kegiatan-kegiatan rohani itu karena aku takut dengan orang tuaku. Selama bertahun-tahun aku terus-menerus bertanya-tanya dan terus-menerus merasa takut. Karena di sisi lain aku diajarkan dengan doktrin Kristen tentang dosa, tentang bagaimana harus hidup Kristen. Tapi di sisi lain
ketika aku beribadah, aku melakukan kebaikan-kebaikan, itu aku tidak bisa berhenti berbuat dosa. Itu membuatku takut karena aku tahu orang berdosa, kalau aku mati aku pasti akan dihukum. Aku sangat takut dengan penghukuman dan pengadilan itu. Jadi selama bertahun-tahun aku terus-menerus bertanya-tanya gimana supaya aku bisa lepas dari itu. Aku terus bertanya-tanya sampai ketika aku kelas 11 SMA, aku ikut satu retreat, dan di salah satu sesi di retreat itu pertanyaan-pertanyaanku itu terjawab. Selama bertahun-tahun aku terus terbayang-bayang dengan pertanyaan itu, dan di situ terjawab. Itu sangat berkesan untukku. Melalui sesi itu aku tahu kalau ternyata Kristus sudah mati bagiku untuk menebus dosa-dosaku, untuk menggantikanku. Aku yang harusnya dihukum, tapi tidak dihukum karena Kristus yang sudah menggantikannya untukku. Bukan hanya tidak dihukum, tapi aku juga disucikan, dibenarkan, dan dilayakkan untuk menjadi anak Allah. Nah, tapi untuk bisa menjadi anak Allah, untuk bisa mengalami itu semua, aku harus merespon. Aku harus merespon dengan bertobat dari dosa-dosaku dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku merasa sangat tersentuh karena meskipun itu bukan pertama kalinya aku mendengar tentang pengorbanan Kristus, tentang dosa manusia, tapi akhirnya aku bisa mengerti tentang itu semua. Dan semua pertanyaan-pertanyaanku terjawab. Dari situ, aku akhirnya mengambil keputusan untuk segera bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Nah, sejak saat itu, sejak aku menjadi anak Allah, aku mengalami pemeliharaan dari Bapa. Ada relasi antara aku dan Allah, bukan hanya dari kata-kata orang, bukan hanya dari pengalaman orang, tapi aku bisa melihat Allah dengan mataku sendiri, bisa mengalaminya sendiri. Itu sangat berkesan untukku, dan aku terus-menerus mengalaminya sampai sekarang. Oke, aku mau tanya, kalau Ruth sejak kapan nih mulai mengalami atau kenal dengan Allah? Kalau aku awal mula mengalami pengalaman dengan Allah sebenarnya dulu waktu SMP, itu ada seorang kakak yang sama kayak Hana tadi memberitakan Injil ke aku tentang Tuhan Yesus dengan metode ilustrasi jembatan keselamatan. Terus kemudian aku diajak berdoa untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Nah, kemudian aku berdoa, tapi waktu itu aku agak nggak terlalu ngerti gitu. Nah, kemudian aku ikut PA. Terus selama PA aku juga ikut fast camp, dan aku selalu mendengar tentang kalau orang itu harus memang benar-benar harus bertobat dan menerima Tuhan Yesus, nggak ada cara lain gitu. Nah, aku memikirkan oh ya aku sudah melakukannya. Terus kemudian itu berlangsung sampai 2 tahun. Nah, tapi ternyata jauh di dalam hatiku itu masih ada rasa percaya nggak percaya kalau ternyata agama Kristen itu tidak menyelamatkan gitu. Ada rasa seperti itu ternyata. Terus kemudian waktu 2 tahun itu aku melihat sebuah stasiun TV. Nah, kemudian ada narasumber yang bilang waktu itu membahas soal isu agama. Terus kemudian narasumber itu bilang nggak usah mempeributkan soal agama. Bukankah itu warisan, bukankah kita mengikuti itu karena itu warisan orang tua kita, misalnya kita mengikuti itu karena itu warisan orang tua kita, kebanyakan dari kita kan begitu. Nah, kemudian aku berpikir kalau misalnya orang itu diselamatkan karena agama, betapa tidak adilnya Allah, karena kita nggak bisa memilih dari mana kita akan lahir dengan orang tua yang beragama apa. Dan kemudian aku menyadari bahwa orang Kristen pun tetap harus bertobat dan menerima Tuhan Yesus, nggak ada cara lain. Jadi agama apapun termasuk agama Kristen, cara salah satunya adalah bertobat dan menerima Tuhan Yesus gitu. Nah, setelah itu aku benar-benar baru sungguh-sungguh mengambil keputusan itu sungguh-sungguh. Nah, baru mulai dari titik itu aku baru mengalami banyak pengalaman dengan Allah. Jadi dari situ Mbak Desi. Oke, jadi berarti mengalami pertobatan dulu ya teman-teman ya, supaya kita bisa mengalami pengalaman dengan Allah itu. Apalagi tadi Hana dari sejak SMA, Ruth dari SMP. Wow, pengalaman dengan Allah sekarang kalau diakumulasi pasti banyak sekali, ya kan? Iya, oke. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal pengalaman pribadi teman-teman dengan Allah nih, aku mau tanya satu-satu ya, boleh kan? Iya, boleh nggak ya? Aku mau tanya, Boleh, pertama boleh. aku mau tanya sama Ruth nih. Ya, cerita dong pengalaman pribadinya Ruth dengan Allah berkaitan tentang studimu, karena setauku ya Ruth kan bukan hanya tanggung jawabnya di studi aja, tapi juga ada di gereja
di pelayanan, di rumah, apalagi di masyarakat. Ruth kan ikut Karang Taruna kan. Jadi gimana sih Ruth kok bisa studinya tetap bisa baik gitu padahal tanggung jawabmu banyak banget? Kalau berkaitan studi kan tadi banyak tanggung jawab lain gitu tuh. Aku menyadari juga karena banyak tanggung jawab lain itu, aku belajarku nggak sebanyak teman-teman lain gitu. Apalagi teman-teman yang nggak punya tanggung jawab seperti aku gitu. Nah, kemudian tapi bersyukur Allah tetap menolongku, Allah mengatur jadwalku, Allah menolongku juga mengatur kegiatan, Allah menolongku untuk tetap sehat meskipun saya pulang larut malam karena praktikum dan sebagainya, saya juga karena Karang Taruna tadi. Terus kemudian Allah juga menolongku juga punya jam tidur yang jadi aku tidur dan bisa bangun lebih pagi. Aku sangat bisa untuk bangun lebih pagi dan belajar gitu dengan waktu pagi itu aku merasa lebih efektif untuk belajar gitu. Allah juga menolong semua alat yang aku punya, walaupun mungkin nggak seperti teman-temanku, tapi aku merasakan Allah memakai alat-alat itu sehingga itu bisa berjalan dengan baik, menolong studiku gitu. Jadi Mbak Desi gitu sih, Allah juga menolongku memilih kegiatan-kegiatan mana yang harus aku ikutin gitu. Jadi Allah menuntun juga harus milih bukan organisasi yang panjang jangka waktunya, tapi ikut event-event kepanitiaan yang misalnya jangka waktunya pendek-pendek gitu. Allah menolongku juga untuk bisa masuk ke kepanitiaan itu meskipun kadang sulit gitu, kadang saingannya juga banyak gitu. Sehingga aku juga bersyukur Allah juga menolongku bisa berkontribusi bagi kampus gitu. Wow, menarik sekali ya, ternyata di tengah-tengah kesibukannya Ruth, di tengah-tengah banyaknya tanggung jawab yang harus diambil ya, dikerjakan, Allah tetap menolong Ruth ya, tetap menolong Ruth, dan untuk mengerjakan studi pun Tuhan juga menolong supaya Ruth tetap memberikan yang terbaik gitu. Nah, kalau Hana, aku mau tanya nih. Nah, selama ini kan Hana aku selama ini mengenal Hana ya, aku melihat Hana itu mengalami pemeliharaan Allah gitu. Tuhan itu memelihara hidup Hana banget gitu. Apalagi dari segi beasiswa untuk studi, untuk kebutuhan-kebutuhan Hana, apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang itu kecil-kecil. Nah, aku minta Hana untuk cerita dong gimana sih pengalaman pribadimu dengan Allah berkaitan tentang pemeliharaan Allah itu. Kalau aku mengalami banyak sekali ya, kalau berkaitan dengan pemeliharaan, aku merasa Allah memelihara semua bagian-bagian kehidupanku. Tapi kadang-kadang aku sering mikir, kok bisa cukup ya? Kok masih bisa hidup ya dengan hanya segini gitu. Aku sangat bersyukur sekali. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, kesimpulan besar dari yang ku alami, aku bisa melihat kalau ketika Allah menolongku, Allah tidak pernah hanya memakai satu cara. Ada banyak cara yang seringkali juga unik dan membutuhkan penyerahan diriku. Misalnya ketika aku SMA, pengalamanku, aku hanya dapat uang saku dari orang tua itu kelas 10. Kelas 11 dan kelas 12 aku tidak dapat uang saku karena keluargaku ada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Nah, tapi Allah tetap bisa memeliharaku meskipun aku tidak mendapat uang saku dari orang tua. Selama kelas 11 dan kelas 12 itu Allah menolong sehingga aku bisa ngelesin. Jadi waktu itu aku masih berangkat sekolah, pulang sekolah aku langsung ngelesin. Nah, dari situ Allah memelihara aku. Dan ngelesin itu bukan hanya untuk memelihara aku, tapi juga untuk melatih watakku, melatih keterampilanku, membuatku terbiasa. Dan dari pengalaman itu, aku bahkan terus-menerus ngelesin sampai saat ini. Sebenarnya ada banyak cara ya tadi, seperti yang gue bilang, bukan hanya dari ngelesin itu, tapi Allah juga kadang memeliharaku lewat orang lain. Nah, ada satu cerita unik nih Mbak Desi, dari pengalamanku dipelihara oleh Allah. Jadi waktu aku SMA, itu aku sangat ingin punya flash disk. Tapi aku tidak punya uang untuk beli. Aku tidak mampu untuk membelinya. Jadi aku berdoa ke Tuhan, Tuhan, Hana ingin flash disk. Setelah aku mendoakan itu, beberapa bulan kemudian, tiba-tiba
PLN ngadain acara seminar di sekolahku, cara BUMN mengajar. Di sekolah baru juga ya. Nah, kalian tahu sebenarnya apa? Sebenarnya flash disk. Di situ aku merasa sebenarnya aku biasa aja sih waktu itu, cuma oke, bersyukur dapat flash disk. Terus pulang dari sekolah aku cerita dengan kakak rohaniku, dengan kakak PA aku. Ada satu kata-katanya yang sangat berkesan untukku ketika aku cerita itu. Dia bilang, Tuhan keren ya, supaya kamu bisa dapat flash disk. Tuhan sampai mendatangkan instansi sebesar PLN untuk ngajar di sekolahmu. Bahkan supaya kamu dapat flash disk, Tuhan sampai membagi-bagikan flash disk ke semua siswa di sekolahmu. Ketika aku mendengar itu pertama kali, sebenarnya aku merasa kayaknya itu berlebihan deh itu. Kayaknya gak segitunya deh. Tapi setelah aku merenungkan lagi kalimat itu, aku merasa setuju dengan kalimat itu. Setelah aku mengenal bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu untuk mengatur banyak kejadian, mengatur orang, mengatur hati orang. Tidak sulit bagi Allah untuk memerintahkan PLN untuk datang. Dan aku juga mengenal bahwa pribadi Allah yang Maha Kuasa itu mengasihiku. Jadi tidak berlebihan bagi Allah yang Maha Kuasa untuk melakukan itu semua, karena Ia mengasihiku. Nah, itu salah satu cerita berkesan yang aku alami ya. Itu kan berkaitan dengan keinginan. Keinginannya bukan hanya keinginan-keinginan besar seperti itu. Menurutku itu besar ya. Waktu itu keinginannya sangat besar karena aku tidak mampu. Tapi juga keinginan-keinginan yang kecil. Allah memeliharaku dalam keinginan-keinginan yang terkecil sekalipun. Aku ingat 2 tahun yang lalu, di masa-masa seperti ini, ketika persiapan Facecamp 2018, diminta bantuan oleh panitia. Jadi membantu dari pagi sampai sore. Ada banyak sekali kerjaan. Ketika sore rasanya sangat capek dan frustasi, karena ada banyak kerjaan dan sudah sangat lelah karena mengerjakannya dari pagi. Dalam kondisi yang sangat lelah itu, aku coba bisa bilang, Tuhan, Hana capek. Hana pengen martabak. Aku suka banget martabak manis, jadi aku merasa aku pengen martabak karena aku pikir waktu itu martabak bisa menghiburku gitu kan. Nah, kondisinya aku lagi ngomong gitu tuh di sekre RP terus ada teman-teman juga di situ. Nah, baru kayak selang beberapa menit dari aku ngomong gitu, tiba-tiba ada satu kakak yang datang terus nanya gini, teman-teman, aku beli martabak, adakah yang mau? Terus aku langsung kayak speechless gitu, kayak ini apa? Aku sangat kaget karena aku tidak berekspektasi kalau Allah benar-benar mengirimkan. Sepanjang seumur umur aku di RP, baru 1 kali itu Tuhan mengirim martabak ke aku. Jadi aku merasa kayak selama ini tidak pernah ada sama sekali yang beli martabak di RP. Jadi kalau nasi goreng sering ya, Mbak Desi, tapi kalau martabak nggak pernah. Di situ aku merasa kalau ternyata permintaanku yang sederhana yang sebenarnya aku ucapkan secara spontan itu juga diperhatikan oleh Allah. Allah memeliharaku bukan hanya kebutuhanku tapi juga keinginanku. Bahkan keinginan yang terkecil sekalipun seperti martabak tadi. Allah juga menunjukkan kalau Dia ketika Dia memberikan aku martabak itu, aku bisa menangkap kalau Allah sebenarnya memperhatikanku dan memperhatikan setiap kelelahanku, dan Allah menghargainya. Itu sangat berkesan untukku. Itu hal kecil, hal besar yang ya Allah juga memeliharaku dalam hal besar seperti yang Mbak Desi bilang tadi. Allah memeliharaku dalam studi sehingga aku dapat beasiswa. Orang tua aku mungkin tidak bisa membayari kuliahku, tapi Bapakku di surga memeliharaku. Dan Dia menolongku sehingga dari beasiswa itu aku juga dapat uang saku yang bukan hanya aku bisa kuliah dengan gratis, tapi aku juga bisa beli kebutuhan-kebutuhan kuliah, beli buku dan kebutuhan-kebutuhan kuliah lainnya. Jadi Allah menurutku sangat komplit memelihara aku. Bahkan yang mungkin aku sebelumnya tidak pikirkan, tapi Allah sudah memikirkan jauh ke depan untukku. Itu amat sangat berkesan sih. Tapi nggak cuma secara langsung sih. Allah juga memelihara aku selama ini selain dari orang lain, tapi juga memelihara aku lewat promo. Promo-promo, lewat diskon-diskon. Ternyata Allah bisa loh memelihara aku lewat itu. Allah memelihara aku dengan keterampilanku untuk
mencari diskon-diskon itu sehingga dengan apa yang ada padaku itu bisa cukup untuk kehidupanku. Itu juga sangat berkesan untukku. Tapi ketika ini kan tadi kebanyakan cerita tentang jawaban doa ya. Nah, ketika dalam mendoakan itu, terkadang juga membutuhkan penyerahan kita. Terkadang ketika aku mendoakan, itu seringkali juga harus mendoakan sungguh-sungguh, tapi juga menyerahkan diri dengan menabung. Ini aku cerita lagi nggak apa-apa nih? Oh, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, menarik sekali cerita Mbak Hana. Oke. Sebenarnya dari awal tahun ini, aku sedang mendoakan untuk ganti HP. Karena HP-ku kondisinya sudah rusak. Pokoknya layarnya tuh udah retak, terus pinggir-pinggirnya udah cuil gitu, jadi aku mulai berpikiran. Terus aku mulai, berarti harus mendoakan nih untuk ganti HP. Aku mulai mendoakan, tapi aku juga sebagai bentuk aku bergantung pada Tuhan, aku juga menabung. Sebenarnya ketika mungkin September akhir, sebenarnya tabunganku sudah cukup untuk aku bisa beli HP. Tapi ketika aku menabung itu sebenarnya aku tahu kalau Allah berkenan untuk aku beli HP. Karena itu kebutuhan kuliahku, dan karena kondisi HP ku juga sudah rusak kan. Nah, tapi ketika sudah ada uangnya itu, aku mendoakan lagi kepada Allah, apakah aku harus membeli sekarang atau aku harus membeli tahun depan. Karena beberapa waktu ini aku sedang mendoakan juga untuk mengalami pribadi Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Jadi ketika tabunganku sudah cukup, aku tetap mendoakan lagi kepada Allah. Aku mendoakan supaya kalau Tuhan berkenan aku untuk beli HP tahun depan, ya berarti Tuhan pasti akan menjaga supaya HP ku tidak rusak. Tapi kalau enggak, ya berarti sebaliknya. Nah, aku mendoakan itu. Beberapa waktu kemudian doaku terjawab. HP ku rusak. Iya. Nah, tapi dari HP rusak itu, aku bisa melihat kalau ternyata Allah berkenan untuk aku beli HP sekarang. Dan dari situ aku mendapat damai. Aku merasa itu jawaban konfirmasi dari Allah yang membuatku damai sejahtera untuk beli HP yang baru. Itu sih. Nah, cara Allah itu sangat berkesan karena itu ya tidak tertebak. HP rusak terus jadi merasa itu, ini konfirmasi dari Allah. Dari situ melihat kalau Allah itu menjawab dengan cara-cara yang sangat variatif. Tadi ada banyak cerita ya, dan kalau teman-teman perhatikan ada caranya itu beda-beda masing-masing. Nah, itu berkesan sekali untukku. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolongku dengan cara-cara yang kreatif, tidak pernah hanya dengan satu cara, tapi juga tidak bisa tertebak. Nah, kita tidak bisa memaksa, aku pengennya seperti ini, Allah menjawabnya. Kita tidak bisa memaksa satu jalan, tapi yang pasti Allah selalu punya cara untuk memelihara kita, untuk menjawab doa-doa kita. Nah, itu sih. Banyak sekali ya Mbak Desi ceritanya. Wow, ini menunjukkan bahwa benar-benar Mbak Hana mengalami Allah yang memelihara hidupnya ya ternyata. Bukan hanya dari kesenangan-kesenangan, tapi sampai kebutuhan yang besar Allah tetap memelihara, dan menyenangkan sekali ya diberi oleh Allah itu. Wow. Nah teman-teman, aku mau tanya nih, kan teman-teman ini masih kuliah ya, dan baru padat-padatnya mengerjakan laporan, dan padahal sekalipun di tengah-tengah mengerjakan laporan ini, teman-teman juga disibukkan untuk melayani siswa-siswa. Kalau Hana di SMA 3 dan kalau Ruth di SMA Negeri 1 ya, gimana sih Allah bisa menolong teman-teman untuk bisa melakukan itu semua? Ada nggak sih pengalaman yang menarik dengan Allah ketika teman-teman melayani adik-adik siswa gitu? Bagiku yang menarik itu suatu ketika, jadi studiku itu padat karena ada praktikum, dan itu praktikumnya bengkel banyak menguras waktu dan tenaga. Juga prodiku memberikan SKS, jadi kami tidak bisa menentukan SKS sendiri gitu. Jadi peluangnya untuk tubrukan dengan pelayanan itu banyak sekali. Terus kemudian suatu ketika beneran tubrukan Mbak Desi. Nah, jadi jam pulang sekolah adik-adik SMA 1 itu semua barengan dengan jamku kelas. Kemudian hari Jumat PSKS juga
ada kelas begitu. Jadi aku benar-benar hanya bisa sebentar sekali untuk PSKS. Terus kemudian Sabtu juga ada praktikum dan sama sekali nggak ada waktu untuk PA begitu. Nah terus kemudian setelah itu aku berdoa, tapi juga mengusahakan. Jadi aku mengusahakan untuk pindah kelas waktu itu. Terus kemudian padahal di prodiku itu susah sekali. Jadi kalau semester 1 kelas B ya sampai lulus kelas B. Tapi aku mengusahakan dan akhirnya tidak bisa Mbak Desi. Tetap tidak bisa. Tetapi aku sudah berdoa tapi hasilnya tidak bisa waktu itu. Ya sudah waktu itu kecewa dan waktu itu pulang dari kampus sampai rumah itu aku menangis. Terus kemudian ya sudah melakukan sebisaku begitu. Nah, Jumat depannya waktu aku masih libur, aku PSKS, tahu-tahu ada pengumuman revisi jadwal, karena ada dosen yang bentrok dan kelasku beberapa hari yang bertepatan dengan pulang sekolah SMA 1 itu berubah. PSKS juga aku masih bisa ikut PSKS, mungkin agak memotong sedikit gitu, 15 menit sebelum selesai aku sudah langsung kelas gitu. Dan ternyata setelah kuselidiki itu ternyata banyak banget yang protes karena revisi jadwal baru itu. Terus kemudian dan yang protes itu nggak cuma angkatanku Mbak Desi, tapi semua angkatan gitu. Dan aku benar-benar kayak melihat, walah saya mengorbankan 4 angkatan ya, seakan-akan gitu supaya aku bisa melakukan kehendaknya itu, yaitu bisa melayani gitu Mbak Desi. Wow, menarik sekali ya. Tuhan sampai membuat 4 angkatan itu reschedule jadwal agar Mbak Ruth bisa melayani. Kalau Mbak Hana gimana nih cerita menariknya ketika melayani Tuhan? Ada banyak cerita menarik dan aku sangat yakin kalau selama ini yang memampukan aku untuk bisa melayani ya semata-mata karena pertolongan Tuhan. Sebenarnya kesibukan studi seringkali membuatku capek, jadi malas untuk melayani. Tapi selama aku melayani ini Allah terus memberikan janjinya dan terus menggenapinya kepada aku. Jadi aku melihat kalau Allah sungguh berkenan aku untuk melayani. Ada satu hal menarik ketika aku melayani di SMA 3. Sebenarnya kan sejak aku kuliah, setiap kali aku datang ke SMA 3, aku selalu merasakan perasaan-perasaan asing karena aku bukan lagi siswa. Waktu awal semester 1 juga jadwalku sangat tidak baik. Sama ya kayak tadi Mbak Ruth. Jadwalku itu juga padat banget dari pagi sampai sore hari Jumat. Jadi kalau aku mau ikut ibadah siang, aku harus buru-buru, selesai kelas aku harus langsung keluar, naik ojek online, terus langsung ke SMA, terus kadang-kadang kalau ibadahnya molor juga aku harus terpaksa medor, udah sampai selesai. Jadi kadang nggak bisa kenalan dengan adik-adik. Selama beberapa waktu ketika di awal semester itu, aku tidak punya kenalan siswa satupun. Suatu kali ketika hari Jumat, pagi, itu kan sudah padat dengan kuliah. Jadi ketika siang mau datang ke SMA itu rasanya sudah sangat hopeless dan sangat-sangat tidak bertenaga. Tapi aku tetap datang ke SMA. Dan ketika aku datang ke SMA itu dengan perasaan yang udah hopeless lah, yang penting datang aja dulu gitu. Aku berdoa kepada Tuhan supaya aku bisa bertemu dan kenalan dengan siswa baru hari itu. Supaya aku punya kenalan baru. Aku cuma berdoa seperti itu di dalam hati. Biasanya kalau aku ikut ibadah siang, itu aku selalu duduk di barisan yang tengah atau enggak agak depan gitu. Biasanya kan siswa-siswanya sangat antusias kan. Biasanya siswa-siswa yang duduk depan ketika ibadah itu antusias. Tapi karena waktu itu perasaanku sedang tidak baik, jadi aku berpindah posisi. Aku duduk di belakang. Aku bersembunyi di kursi barisan belakang. Menariknya, justru ketika aku duduk di kursi bagian belakang itu, aku bisa kenalan dengan siswa baru. Dan siswa itu sangat ramah denganku. Bahkan kami bisa janjian untuk ketemu di lain waktu dan juga akhirnya bisa belajar tentang Tuhan. Situ aku melihat kalau ketika aku mau menyerahkan diri untuk melayani, maka Allah akan menggenapi janjinya. Tuhan Yesus juga akan menggenapi perkataannya seperti yang Ia sampaikan di Amanat Agung. Pergilah jadikan semua bangsa murid. Maka Tuhan Yesus akan menyertaiku, terus menolongku sehingga aku bisa ketemu dengan siswa itu, bahkan mengatur segala kondisi. Bahkan ketika aku bersembunyi di belakang pun, Allah tetap menolongku untuk dalam melayani. Aku mengalami gitu kalau janji dalam Amanat Agung itu sungguh-sungguh aku alami ketika aku melayani. Itu salah satu pengalamanku yang berkesan. Oke. Wow. Dari kondisi yang Hana yang hopeless, namun Allah tetap menepati janjinya ya, Amanat Agung itu. Oke.
Nah, teman-teman, ini bagiku menarik sekali ya. Sekalipun di tengah aktivitas teman-teman yang padat, sibuk, dan lelah ya mungkin, teman-teman tetap masih bisa melayani dan bahkan mau menginjili, memuridkan siswa-siswa di Kota Solo ini. Nah, kalau boleh tahu, Hana dan Ruth, apa sih rahasianya bisa mengalami pengalaman dengan Allah? Gimana ini? Siapa yang mau membagikan dulu nih? Rut dulu. Oke. Menurutku yang pertama itu untuk kita mengalami pengalaman dengan Allah itu menurutku rahasianya pertama kasih karunia Allah gitu. Jadi kalau kita lihat Alkitab, Allah itu seringkali banyak frasa-frasa seperti ini yang aku temukan. Misalnya aku supaya mereka tahu akulah Tuhan kayak gitu. Dan kemudian supaya kamu tahu akulah Tuhan. Aku yang mengadakan perbedaan, aku yang membuat sampai seperti ini. Banyak sekali frasa-frasa Allah menunjukkan bahwa inilah aku gitu. Tuhan menunjukkan dirinya karena Tuhan itu menghendaki setiap manusia itu mengalami Dia dan akhirnya bisa mengenal Dia. Nah, bahkan kalau teman-teman baca Hosea 6 ayat 6 itu tuh Tuhan bahkan menghendaki pengenalan akan Dia lebih dari korban. Terus kemudian kalau teman-teman baca kita baca Yeremia 24 ayat 7, Allah bahkan memberikan hati kepada manusia untuk supaya bisa mengenal Dia dan bisa jadi umatnya. Jadi yang mau jadi bukan hanya kita yang mau untuk mengalami Allah, tapi Allah sendiri itu sebenarnya sangat menginginkan supaya kita mengalami Dia. Jadi itu pertama. Terus kemudian yang kedua, Allah memberikan janji-janjinya kepada kita di Alkitab gitu. Terus kemudian Allah juga mengatakan di Mazmur 89 ayat 35 bahwa apa yang diucapkannya itu tidak akan pernah berubah dan Dia tidak akan melanggar perjanjiannya. Jadi apa yang ditulis di situ, apa yang dijanjikan di situ, itu pasti akan bisa kita alami gitu teman-teman. Nah, apa bagian kita? Bagian kita itu adalah memiliki iman. Jadi sering sekali kalau teman-teman perhatikan, kalau Tuhan Yesus sering melayani dan mengadakan mujizat-mujizat, itu seringkali Dia bilang, jadilah seperti imanmu, atau imanmu yang menyelamatkan engkau. Besar imanmu maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Banyak sekali Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa bagian kita adalah memiliki iman kepada Allah. Nah, dengan iman itu kita bisa mengalami banyak hal menakjubkan. Kita bisa mengalami kesembuhan, kita bisa meminta hikmat, kita bisa meminta apapun yang kita perlukan kepada Allah gitu. Nah, bagiku pribadi iman itu seperti voucher belanja online. Jadi kalau teman-teman belanja pakai voucher online, teman-teman akan mengklaimnya, terus kemudian jika ada syarat dan ketentuan, teman-teman akan memenuhi itu dan kemudian menggunakan itu. Nah, sama seperti iman, apa yang harus kita lakukan adalah kita mengklaim janji-janji Allah itu. Jika janji-janji itu bersyarat, maka kita mengerjakannya dan kemudian kita menggunakan janji-janji itu di dalam setiap kondisi kita. Itu sih Mbak Desi, menurutku bagaimana caranya untuk mengalami Allah gitu. Menarik sekali ya. Ingat ya teman-teman ya, voucher online ya. Oh, belanja online tadi. Oke. Kalau Mbak Hana gimana pengalamannya, rahasianya untuk bisa mengalami dengan Allah? Aku ingin membagikan ada 2 ayat yang sangat berkesan untukku. Yang selama ini aku pegang dalam mengalami pemilihan daripada Allah. Yang pertama itu dari Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan situ yang sangat berkesan untukku adalah dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi penting sekali untuk kita meminta dalam nama Tuhan Yesus. Minta dalam nama Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar menyebutkan nama Tuhan Yesus. Meminta dalam nama Tuhan Yesus itu berarti meyakini kalau doa saya dijawab itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus, karena darahnya yang sudah tercurah bagi saya, yang sudah menebus dosa saya, yang menjadikan saya anak Allah. Nah, makanya pertama-tama supaya bisa mengalami rahasia untuk bisa mengalami pengalaman dengan Allah itu adalah mengalami Tuhan Yesus dulu.
Jadi pertama-tama harus menjadi anak Allah dulu. Kapan saya menjadi anak Allah? Ketika saya bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Nah, makanya teman-teman bisa memastikan apakah kamu sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Nah, tadi seperti yang gue ceritakan tadi ya. Oke. Kalau sudah menjadi anak Allah, lalu gimana? Kalau sudah menjadi anak Allah, berarti saya harus menyadari kalau saya adalah anak Allah. Kenapa ya fakta ini penting? Nah, jadi kalau saya menyadari saya adalah anak Allah, maka saya akan tahu kalau pengalaman dengan Allah itu sebenarnya ada sesuatu yang wajar. Pengalaman dengan Allah itu kewajaran karena Allah adalah Bapa saya. Jadi itu adalah sesuatu yang biasa. Makanya saya akan mau mendoakan untuk mengalaminya terus-menerus. Selain itu, kalau saya menyadari saya adalah anak Allah, maka saya akan tahu kalau Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Ia tahu, mau, dan juga mampu untuk memberikan yang terbaik bagi saya. Kalau saya menyadari ini, maka tidak akan sulit bagi saya untuk bergantung penuh kepada Allah. Nah, menyadari fakta-fakta relasi ini penting. Kenapa? Kalau enggak, kita akan rugi. Karena kita tidak mengalami sepenuhnya relasi Bapa dan anak sebagai anak Allah. Karena ini kan namanya relasi Bapa dan anak ya. Karena itu tentu ada persekutuan di dalamnya. Sama seperti relasi Bapa dan anak secara duniawi ya. Kalau kita melekat, kalau kita semakin dekat, maka akan ada relasi juga yang semakin dekat. Kalau kita sering ngobrol, kalau kita sering bersekutu, maka tidak akan ada lagi perasaan-perasaan canggung. Mungkin bisa lebih saling memahami satu sama lain. Maka akan ada banyak waktu-waktu kebersamaan. Jadi menyadari kalau saya adalah anak Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, aku bisa menyadari fakta-fakta anak Allah itu tadi dari mana? Dari aku persoalan pribadi, tapi juga dari aku belajar firman Tuhan di kelompok TA. Dari belajar firman Tuhan, dari persekutuan itu aku menemukan fakta-fakta tentang Allah. Dan ketika aku menemukan fakta-fakta tentang Allah itu, maka aku akan mendoakan supaya aku benar-benar mengalami dan semakin mendalami pribadi Allah itu, pribadi Allah yang aku temukan itu. Misalnya beberapa waktu ini aku sedang mendoakan supaya mengalami pribadi Allah Abraham, yaitu Allah yang menyediakan segala sesuatu. Nah, aku sedang mendoakan itu. Terus ada satu ayat lagi yang juga berkesan untukku, itu dari Yohanes 14 ayat 21. Nah, di Yohanes 14 ayat 21 ini janji Tuhan Yesus kalau kita mau setia memegang firman Tuhan dan melakukannya, maka kita akan dikasih Bapa, dikasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menyatakan diri kepada kita. Jadi kalau kita ingin punya pengalaman bersama dengan Allah, kalau kita ingin mengalami pribadi Allah yang kuat, Allah yang memelihara kita, Allah yang tangguh, Allah yang selalu dapat kita andalkan, Allah yang memelihara kita, maka penting sekali bagi kita untuk memegang firman Tuhan dan melakukannya. Terkadang ketika kita tidak mengalami, ketika kita sedang mendoakan, terkadang kan jawabannya tidak kilat ya. Kadang kita harus, jawabannya adalah tunggu. Ini bisa jadi seringkali aku seringkali merasa mulai aduh kok semakin sulit yang memegang firman Tuhan ketika aku harus menunggu gitu. Padahal sebenarnya di saat seperti itu aku harusnya tetap setia untuk menunggu. Kenapa? Karena janji Tuhan tadi, kalau aku tetap setia memegang firman Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan sendiri akan menyatakan diri dan aku akan mengalami pribadi Allah. Nah, itu sih yang bisa aku bagikan rahasianya. Oke, berarti menarik sekali ya. Rahasia agar kita bisa mengalami Allah adalah iman dan percaya kita, dan yang penting adalah kita harus jadi anak Allah ya teman-teman. Apalagi kalau kita sudah jadi anak Allah, berarti relasi dengan Allah itu, persekutuan dengan Allah itu yang lebih utama, supaya kita lebih dekat dengan Bapa kita. Nah, kan tadi kan aku membukakan beberapa hal tentang Mbak Ruth, Hana ya, tentang kehidupannya nih. Pasti kan ada perjuangan-perjuangan. Bagaimana sih perjuangan teman-teman untuk melakukan rahasia-rahasia itu tadi? Gitu. Kalau menjadi anak Allah tentu itu bukan perjuangan pribadi ya. Karena itu adalah anugerah Allah. Tapi setelah menjadi anak Allah, butuh perjuangan untuk bisa bersekutu dengan Allah supaya makin dekat, tapi juga semakin dalam relasinya. Nah, itu yang perlu untuk diperjuangkan. Aku sendiri merasa
setelah aku apalagi setelah aku kuliah ya, itu ada banyak tawaran, ada banyak kesibukan yang terkadang membuatku sulit dan jadi tidak bisa menikmati relasi pribadiku dengan Bapak. Apalagi ini sangat berbeda ya, waktu SMA, waktu kuliah itu suasananya sangat berbeda. Jadi menurutku lingkungan kuliah itu cukup keras dan culas, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagiku. Tapi dari yang kupelajari di situ adalah aku tidak akan pernah bisa kalau aku hanya mengerjakan kuliahku tapi aku tidak mengerjakan persoalan pribadiku, itu sama saja aku sudah menghancurkan keduanya. Justru dari persoalan pribadiku itu aku bisa menemukan kekuatan untuk mengerjakan kesibukan, untuk mengerjakan hidupku. Dari situ pangkal kekuatan dan kemampuan untuk mengerjakan keduanya. Oke. Kalau Mbak Ruth sendiri gimana? Kalau ditanya soal perjuangan, kalau aku kan tadi pertama kasih karunia, berarti saya tidak perlu melakukan apapun Mbak Desi. Oke. Terus kemudian yang kedua tadi iman. Nah, dasar iman apa? Janji Allah. Maka saya perlu untuk mencari janji-janji Allah itu. Gimana caranya? Kayak tadi Mbak Hana, persekutuan pribadi, saat teduh, Bible reading, training, baca buku dan sebagainya, fast camp, itu membuat saya tahu janji Allah gitu. Nah kemudian bagaimana kalau pengalamanku sendiri memperjuangkan persekutuan pribadi dan training fast camp dan PA dan sebagainya, perjuanganku pribadi akhir-akhir ini misalnya ini lagi corona, terus kemudian ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, apalagi orang tua memasrahkan sebagian besar pekerjaan rumah kepada aku dan aku memiliki adik dan adik-adikku gitu. Terus kemudian apa yang kami kerjakan, kami memperjuangkan kalau misalnya harus dikerjakan pagi itu, kami ganti-gantian. Misalnya aku saat teduh, dia mengerjakan aku saat teduh, kami ganti-gantian atau enggak dicicil malamnya dulu. Terus kemudian kalau kami tahu siangnya ada training atau fast camp, dan kemudian kami mengerjakan cucian, masak, bersih-bersih, tugas, PR itu dari pagi menjelang siang, supaya nanti waktu fast camp itu lumayan tidak diganggu oleh misalnya orang tua yang menuntut untuk mengerjakan ini itu. Itu salah satu contoh memperjuangkan di tengah kesibukan, memperjuangkan tadi untuk bisa berrelasi dengan Allah, untuk bisa ikut training fast camp tadi. Gitu Mbak Devi. Oke, menarik sekali ya teman-temannya. Ternyata di tengah-tengah tanggung jawab Hana dan Ruth yang banyak banget ini, padat, tapi Allah tetap menolong ya. Oke. Nah, tapi perjuangan itu bukan hanya dari Hana sendiri atau Ruth sendiri, tapi juga Allah yang menolong. Ada dua pihak ya, ada dua pihak yang ikut berjuang bersama gitu. Nah, teman-teman, aku jadi mikir nih, kan ada pertanyaan gini. Kalau ada statement yang menganggap ya dan menyatakan kalau Alkitab itu jadul, tidak relevan ya, karena sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Tapi menurut kalian sendiri Alkitab itu masih relevan nggak sih di zaman sekarang? Kan kalian tadi kan bilang ya, kan persekutuan pribadi dengan Allah, belajar firman Tuhan, ikut kelompok PA, training dan sebagainya. Ceritain dong pengalaman kalian yang membuktikan bahwa Alkitab itu betul masih relevan di dalam konteks hidup kalian. Aduh, pernyataan siapa itu Mbak Desi itu? Siapa yang bilang gitu tuh? baru dijawab baru. Jadi menurutku relevan sekali Mbak Desi. Kenapa relevan? Pertama ya, secara umum ini dari yang kutemukan, kalau aku sendiri jurusanku itu jurusan yang baru, jurusan teknik industri. Terus kemudian dan keilmuan yang dipelajari di dalamnya itu bahkan udah dipelajari dari zaman sejak Yusuf jadi penguasa di Mesir Mbak Desi, yaitu manajemen inventory begitu. Wow. Jadi relevan sekali kan. Nah itu secara umum Mbak Desi, bahkan tentang COVID ini ya kita udah membahas tentang wabah dan gimana cara untuk mengatasinya kayak gitu Mbak Desi. Jadi menurutku relevan sekali. Nah kemudian kalau pengalamanku sendiri membuktikan Alkitab itu relevan atau tidak, relevan sekali. Nah mungkin teman-teman berpikir apalagi yang perjanjian lama gitu ya, apa hubungannya denganku sekarang gitu, ini di zaman modern. Persekutuanku beberapa bulan, mungkin setengah tahun yang lalu itu aku setengah lalu atau 1 tahun yang lalu itu tentang Nehemia dan Esther yang menghadap, kalau Esther Raja Ahasveros, kemudian kalau Nehemia Raja Artasasta ya.
itu benar-benar Allah, aku mendapat janji bahwa Allah itu berkuasa atas hati seseorang. Saat itu aku lagi takut banget karena aku mendapatkan pembimbing kerja praktek yang paling ditakuti di jurusanku begitu. Aku mendapatnya secara acak, terus kemudian ya sudah aku memegang janji ini kalau ternyata Allah berkuasa atas hati seseorang. Dan ternyata benar Mbak Desi, teman-temanku yang periode 1 itu mereka seminar H-2 penutupan nilai begitu, dan saking sulitnya dosen ini ditembus begitu. Nah kemudian aku takut karena kayaknya aku akan yang menjadi yang terakhir deh untuk seminar KP, kayaknya begitu, atau mungkin aku kayak nggak bisa lulus gitu. Nah kemudian akhirnya aku kemudian KP periode 2. Nah terus kemudian aku memegang janji dari yang aku dapat dari Nehemia dan Esther tadi. Terus kemudian dosenku ini ketika aku chat tidak marah, menjawab dengan baik. Terus kemudian dia juga tiba-tiba dengan tiba-tiba sekali langsung menyuruhku waktu itu membuat laporanku itu menjadi sebuah paper. Terus itu benar-benar diberi waktu 5 hari, dan pada waktu itu laporanku belum fix. Tiba-tiba aku langsung disuruh begitu. Nah kemudian aku mengerjakan sebisanya, kemudian memegang janji ini. Terus kemudian setelah beliau menanggung semua biayanya, terus kemudian setelah selesai tiba-tiba beliau langsung bilang langsung aja seminar gitu, format, tinggal benerin format laporan dan sebagainya. Dan aku dan waktu itu aku seminar lebih duluan daripada teman-temanku periode yang lain. Aku merasa seperti Allah menggenapi janjinya, dan sangat relevan sekali yang dialami Nehemia, Esther, dan juga yang aku alami. Gitu Mbak Desi. Wow, berarti Alkitab benar-benar relevan ya. Kalau Mbak Hana gimana? Aku setuju banget sih dengan yang Mbak Ruth bilang tadi. Alkitab itu sangat relevan dengan, bahkan sampai saat ini pun tetap relevan. Meskipun ada mungkin background budaya yang berbeda, mungkin juga itu karena kan ditulis ribuan tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang pun aku tetap meyakini kalau Alkitab itu sangat-sangat relevan. Dan aku juga tetap mengalami apa yang ditulis Alkitab itu. Misalnya beberapa waktu ini, seperti yang ceritakan tadi, aku sedang membaca buku. Nah, dari buku itu aku mendoakan untuk mengalami Allah Abraham. Allah Abraham itu seperti apa sih? Nah, kan Allah berjanji kepada Abraham, 2 tahun yang lalu Allah berjanji kepada Abraham kalau Allah akan memberikan Ishak kepada Abraham, akan memberikan kepada Abraham anak. Nah, tapi dalam Allah memberikan Ishak kepada Abraham itu, kalau kita lihat kan kondisi Abraham itu sudah sangat tua ya. Sudah sangat secara fisik tidak mungkin bagi seorang Abraham, bagi Sarah yang juga sudah tua untuk punya anak. Jadi ketika Allah memberikan Ishak kepada Abraham, itu benar-benar murni perbuatan Allah, murni kuasa Allah, dan tidak melibatkan kekuatan Abraham sedikit pun. Di situ aku sangat berkesan bahwa Allah memelihara Abraham dan menepati janjinya itu dengan cara Allah sendiri, bukan dengan cara Abraham, bukan dengan cara manusia. Jadi aku mendoakan itu. Nah, ketika aku sedang mendoakan itu, ada satu hal yang kupikirkan, apa ya yang kubutuhkan, dan Tuhan mengingatkanku kalau aku butuh kipas laptop. Karena ini kan banyak WFH ya, jadi aku sering banget pakai laptopku sering cepat panas. Dan setiap kali panas itu langsung ngehang, dia kadang langsung tiba-tiba mati gitu. Atau enggak, kayak lemot gitu. Jadi aku mendoakan untuk mengalami Allah Abraham melalui itu. Sebenarnya waktu itu aku bisa untuk membeli kipas laptop, tapi karena waktu itu Tuhan mengingatkanku untuk apa ya, karena aku sangat ingin mengalami Allah Abraham yang menyediakan itu, jadi aku memutuskan untuk tidak segera membeli. Bahkan sebelum aku mencari-cari harga pun aku memutuskan, sebelum aku cari tahu harga dan lain-lain, aku mau berdoa dulu kepada Allah. Jadi aku berdoa dulu kepada Allah, terus aku mengklaim janji itu bahwa Allah Abraham itu juga akan ku alami. Baru setelah itu aku mulai lihat harganya. Beberapa waktu kemudian, sekitar seminggu dari itu, tiba-tiba sepupuku menawarkan kipas laptopnya kepadaku. Jadi dia punya 2 kipas laptop dan dia menawarkan salah satunya kepadaku. Ketika aku ambil, ternyata kipas laptop itu masih baru, belum pernah terpakai sebelumnya. Di situ aku merasa, oh iya, Allah menyediakan kipas laptop itu untukku. Allah benar-benar menyatakan janjinya. Jadi apa yang dialami Abraham ribuan tahun lalu, apa yang ditulis Alkitab ribuan tahun lalu, itu ternyata masih bisa ku alami sampai saat ini. Aku benar-benar mengalami Allah Abraham itu.
Dan ini sebenarnya hanya salah satu dari beberapa hal yang kau alami. Nah, jadi pasti Alkitab itu masih relevan sampai saat ini. Oke, baik. Wow, menurut Mbak Hana dan menurut Ruth semuanya bahwa Alkitab itu relevan ya. Nah, aku mau tanya untuk hal yang paling terakhir nih. Tolong dong kasih tips untuk kita semua bagaimana ya caranya kita bisa menikmati firman Tuhan yang relevan itu dan kita bisa mengalami ya dalam kehidupan kita saat ini di generasi Z. Oke, aku mau membagikan ada 2 hal supaya bisa menikmati firman Tuhan. Hal yang pertama adalah punya kelompok belajar firman Tuhan atau kelompok PA. Nah, kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang sama-sama berkomitmen untuk belajar firman Tuhan, secara tidak langsung itu juga akan memacu kita dan juga menjagai kita untuk terus-menerus semangat belajar firman Tuhan. Jadi ketika suatu saat pun aku mengalami tantangan, hambatan, misalnya tadi studi dan lain-lain, itu tidak serta-merta membuatku mudah untuk menyerah. Karena ada teman-teman lain yang juga menjagaiku supaya aku tetap semangat belajar firman Tuhan. Selain itu, kalau aku punya kelompok PA, dari kelompok PA ini bisa dipakai untuk sama-sama menggali firman Tuhan. Sehingga hasil dari belajar firman Tuhan, hasil aku dapat itu bisa jadi lebih dalam. Dan aku semakin menikmati keindahan-keindahan dari firman Tuhan di kelompok PA ini. Dan juga semakin tahu. Jadi terbiasa ketika aku persoalan pribadi, aku semakin bisa menikmati keindahan dari firman Tuhan. Terus yang kedua yang ingin gue bagikan supaya bisa menikmati firman Tuhan adalah, ini sangat penting, membuat penerapan. Kita tidak akan mungkin bisa menikmati firman Tuhan kalau jauh di dalam lubuk hati kita tidak mau melakukannya. Itu sih 2 hal dariku. Oke. Kalau Mbak Ruth sendiri mau menambahi apa? Tips yang bisa kita lakukan nih untuk menikmati firman Tuhan. Aku nambah ya. Oke. Selain yang disampaikan Mbak Hana tadi, setialah belajar firman Tuhan. Kadang kita misalnya baca perjanjian lama ya, aku nggak terpesona nih, ya nggak apa-apa, lanjutin aja dulu gitu. Lanjutin dulu, setialah terus belajar firman Tuhan. Misalnya akhir-akhir ini aku belajar Yeskiel, terus kemudian isinya misalnya murka Allah terus gitu. Sebelumnya tentang dosa-dosa, terus ini apa? Terus kemudian tentang murka Allah gitu. Nah terus kemudian barulah sampai di suatu pasal yang Allah sangat menunjukkan dia begitu murka, tapi di pasal yang sama Allah menunjukkan dia langsung meneguhkan perjanjiannya. Dia berjanji akan memulihkan begitu. Allah yang bergetar kemarahan tiba-tiba mengingat perjanjiannya kepada Abraham, saya tadi mengingat perjanjiannya kepada manusia. Aku terpesona gitu. Setialah teman-teman baca firman Tuhan. Kemudian yang ada ayat berkesan untukku untuk tips menikmati firman Tuhan itu di Mazmur 38 ayat 4 bagian A. Teman-teman pasti sering tahu ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Versi message-nya, open your mouth and taste, open your eyes and see how good God is gitu. Pertama adalah mengecap. Jadi teman-teman pernah makan permen kan? Menurut Mbak Desi kalau permen itu manis nggak kalau cuma ditaruh di mulut? Cuma ditaruh? Enggak, kan nggak kerasa. Nah, apa yang dilakukan supaya kita bisa merasakan itu manis? Teman-teman harus mengecap itu, mengemut permen itu, melihatnya merasakannya dari berbagai sisi, gitu teman-teman. Ketika belajar firman Tuhan, usahakan teman-teman bisa melihat dari berbagai sisi. Salah satunya dengan baca urut. Dengan saya baca urut, itu akan membantu saya mengerti hubungan kejadian satu dengan yang lain. Terus yang kedua, bayangkan itu seperti membuat film di kepala kita gitu. Bayangkan itu sebagai sebuah film di kepalamu itu. Terus kemudian, nah kalau udah masuk tahap yang pro gitu ya, cari latar belakangnya, cari budayanya masa itu seperti apa, pakai terjemahan-terjemahan lain gitu. Banyak terjemahan-terjemahan lain yang teman-teman bisa pakai. Nah terus kemudian kalau aku sendiri, yang kedua adalah dilihat. Nah supaya aku nggak ngawang dan ngambang kalau aku melihat objek-objek yang disebutkan firman Tuhan. Nah aku suka setiap habis satu itu aku keluar untuk lihat wujud asli yang firman Tuhan bilang itu apa. Misalnya aku suka keluar untuk lihat ayam, aku suka keluar untuk lihat gunung. Misalnya pas aku lihat gunung, aku dapat firman kok kasih setia Allah itu
goyang sekalipun gunung itu pindah gitu, sekalipun gunung itu beranjak. Terus aku melihat gunung itu aja kokoh sekali, apalagi kasih setia Allah gitu. Oh ternyata kasih setia Allah itu kokoh sekali. Terus misalnya waktu aku lihat awan, terus kemudian awan itu tinggi sekali dan luas sekali, merasakan oh kesetiaan Allah tuh seluas ini, oh kesetiaan Allah tuh setinggi ini gitu. Atau aku lihat bunga-bunga kecil yang ada di sela-sela jalan yang akan aku injak waktu itu, ternyata Allah mendandani seperti ini, bunga yang akhirnya akan aku injak gitu. Apalagi aku yang berharga gitu. Nah kemudian itu sih teman-teman tipsnya. Nah tapi sekali lagi aku percaya kalau Allah itu Allah yang personal, jadi setiap orang punya caranya masing-masing untuk menikmati Allah. Tapi ini tips-tips umum yang aku percayai, yang aku bagikan ke teman-teman gitu. Wow, ternyata Allah itu personal sekali ya di tiap hidup Ruth dan Hana. Dan teman-teman, ternyata itu tips-tips yang bisa diberikan Hana dan Ruth untuk kita alami ya. Oke, teman-teman, di sini tadi kan kita bagaimana sih cara mengalami Allah dan sebagainya. Nah, lakukan ya setiap tips-tips yang diberikan oleh Hana dan Ruth itu. Nah, kesimpulannya yang aku dapat dari sharing teman-temanku ini adalah ternyata memiliki pengalaman dengan Allah itu menyenangkan sekali. Allah ikut terlibat dalam setiap hidup kita. Nah, agar kita terus bisa mengalami Allah, yang pasti harus kita bertobat menjadi anak Allah, dan pastinya kita harus belajar firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Oke, jadi teman-teman yang sudah ada dalam kelompok PA, setialah untuk bertumbuh ya. Kalau kamu belum dalam kelompok PA, yuk gabung belajar firman Tuhan bareng kita. Oke, nah teman-teman, ini semua sharing kita, obrolan-obrolan singkat kita. Semoga itu memberkati kalian ya. Dan tetap terapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. See you Sobat Facecamp.